Pernahkah kamu merasa cemas, gelisah, atau takut akan sesuatu yang bahkan belum terjadi? Kecemasan adalah bagian dari kehidupan yang dirasakan hampir semua orang. Namun, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita saat kita cemas? Dan bagaimana Islam memandang kecemasan ini? Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, cemas pernah dibahas oleh Søren Abie Kierkegaard, seorang filsuf asal Denmark yang lahir pada 5 Mei 1813 dan wafat pada 11 November 1855. Dalam bukunya yang berjudul The Concept of Anxiety disebutkan bahwa The Concept of Anxiety diterbitkan pada 17 Juni 1844, ketika Kierkegaard berusia 31 tahun. Buku The Concept of Anxiety sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi Kierkegaard. Kierkegaard memang hidup dengan perasaan cemas yang mendalam, dan ini terlihat dari banyaknya referensi tentang kecemasan dalam jurnal dan karya-karyanya, baik sebelum maupun setelah buku tersebut diterbitkan. Dalam salah satu entry jurnalnya pada tahun 1837, ia menyebutkan tentang firasat yang datang sebelum peristiwa terjadi dan tentang kecemasan yang membuat jiwa yang tidak bersalah tapi rapuh mudah merasa bersalah. Namun, menurut Kierkegaard, kecemasan itu lebih kompleks dan mendalam daripada sekadar firasat. Kecemasan dalam buku ini dijelaskan sebagai perasaan yang muncul ketika seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi di saat yang sama merasa ada kemungkinan yang bisa terjadi. Ketidaktahuan ini bukanlah kebodohan atau kebrutalan seperti pada hewan, melainkan ketidaktahuan yang disebabkan oleh roh manusia. Kecemasan muncul karena manusia merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi tidak tahu apa itu. Ini adalah bagian dari sifat manusia yang tidak bisa dihindari, meskipun kita mungkin ingin menghindarinya. Kecemasan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti pada anak-anak yang mencari petualangan atau dalam pergulatan manusia dengan pemahaman tentang hal yang benar dan salah. Pada dasarnya, kecemasan adalah bagian penting dari perjalanan manusia untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Karena itu terkait dengan kebebasan dan pilihan yang harus dihadapi. Buku ini berbicara tentang kecemasan dan dosa warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, menggunakan cerita Nabi Adam dan Hawa. Namun penulis menegaskan bahwa kecemasan Hawa ini bukan dosa, melainkan sebuah perasaan atau kecenderungan yang bisa mengarah pada dosa. Dosa itu sendiri memang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi kecemasan ini bisa menjadi petunjuk awal bahwa dosa itu akan datang. Jadi, secara sederhana, kecemasan yang ada pada Hawa bisa dianggap sebagai awal dari dosa yang kemudian diteruskan ke anak cucu, bukan karena ia langsung berdosa, tetapi karena ada kecenderungan atau kerentanannya terhadap godaan. Dengan kata lain, dosa itu datang dari pilihan pribadi, tetapi kecemasan atau kerentanan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, kecemasan dianggap sebagai awal mula dari dosa yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun tidak semua kecemasan berujung pada dosa. Ini mengarah pada pemahaman bahwa kecemasan memiliki hubungan erat dengan bagaimana dosa diwariskan, dan bagaimana setiap individu bisa lebih rentan terhadap godaan atau kesalahan. Lalu, bagaimana Islam memandang kecemasan ini? Islam memberikan kita solusi yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati berasal dari mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mengingat Allah melalui zikir, salat, atau doa, tubuh dan pikiran kita secara otomatis menjadi lebih rileks. Ilmu pengetahuan modern pun mendukung hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi atau aktivitas serupa seperti zikir dalam Islam dapat menenangkan amigdala, mengurangi stres, dan memperbaiki kesehatan mental. Amigdala adalah bagian kecil berbentuk seperti almond di dalam otak manusia, yang terletak di dalam lobus temporal. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang berperan penting dalam pengaturan emosi,
perilaku, dan memori, terutama yang terkait dengan pengalaman emosional. Jika amigdala terganggu, misalnya karena cedera atau gangguan tertentu, seseorang bisa mengalami kesulitan dalam mengenali emosi, merespons stres, atau mengingat kejadian yang berkaitan dengan emosi. Zikir berfungsi sebagai mekanisme alami untuk mengurangi stres dan kecemasan dengan efek langsung pada amigdala. Praktik ini bukan hanya memberikan ketenangan spiritual, tetapi juga menghasilkan perubahan biologis di otak yang mendukung pengaturan emosi dan ketenangan pikiran. Bagi orang yang rutin melakukannya, zikir dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan doa khusus untuk melawan kecemasan. Beliau bersabda yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari beban utang, dan dari tekanan orang-orang." Hadis riwayat Abu Daud. Doa ini tidak hanya menguatkan mental kita, tetapi juga mengingatkan bahwa kita memiliki Allah sebagai tempat bergantung. Dengan berserah diri kepadanya, hati kita akan terasa lebih ringan. Jadi, dari sudut pandang sains, kecemasan adalah respons alami tubuh yang bisa kita atasi dengan mengelola stres dan melatih pikiran. Sementara dari perspektif Islam, kecemasan adalah ujian yang mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Jika kita sedang merasa cemas, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan kesabaran. Lakukan yang terbaik semampu kita, serahkan hasil akhirnya kepada Allah, dan jangan lupa untuk terus berusaha menenangkan diri, baik melalui pemahaman ilmu pengetahuan maupun bimbingan dari ajaran agama yang menenteramkan hati.